Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau kalian sehat semuanya. Sudah sarapankah kalian hari ini? Sudah. Iya. Sarapan apa Cah coba? Pakai Kentucky, Bu. Oh, Kentucky ya, enak. Terus? Saya mau pakai Kentucky. Oh iya, roti sama susu. Pinara? Oh, Jaya pakai telur ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ya Cah, hendaknya kita berdoa ya. Berdoa supaya pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan ya, berjalan dengan lancar, serta pembelajarannya dimudahkan, anak-anak dimudahkan dalam menerima pelajaran dan ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya ya Cah. Yuk berdoa disiapkan oleh ketua kelas. Ayo maju. Sini. Nah, di depannya begini. Di depannya begini. Ya, disiapkan. Siap di tempat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin ya Rabbal alamin. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, ya Cah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk bareng-bareng ya Cah. Dimohon berdiri. Anak-anak dimohon berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ayo bismillah, kembali. Oke ya, sudah. Sekarang coba anak-anak siapa yang nggak masuk hari ini? Ayo, Friska. Kenapa? Sakit ya? Iya, tadi Friska minta izin, katanya sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan biar bisa belajar lagi bersama kalian ya Cah. Kalau sudah, coba apa itu namanya? Kita ini tadi menyanyikan lagu apa, anak-anak? Garuda Pancasila ya, Garuda Pancasila. Nah, ini anak-anak. Ini coba. Ini gambar apa, anak-anak?
Ini gambar burung Garuda, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa, Cah? Pancasila, ya, Cah. Seperti yang kemarin, panca itu apa, Cah? Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila adalah dasar dari negara kita, ya. 5 dasar, yaitu dasar negara kita. Nah, kalau sudah, coba siapa yang hafal Pancasila? Yuk, siapa yang hafal Pancasila? Semuanya hafal? Coba angkat tangan yang hafal. Oh, saya kira cuma 1, 2, ternyata hafal semua, ya, Cah? Nah, terus kalian tahu lambang-lambangnya? Tahu. Pancasila ada berapa tadi, Cah? 5. Ada 5. Kalian tahu lambang-lambangnya? Setiap sila mempunyai lambang. Anak-anak tahu lambang-lambangnya? Nah, sekarang tujuannya kita belajar di sini yaitu anak-anak bisa menyebutkan Pancasila, sila Pancasila dan lambangnya secara urut, ya, Cah? Dan bisa mempraktekannya di mana, Cah? Mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari di lingkup mana saja? Sekolah, rumah, dan lingkup masyarakat. Nah, sekarang lambang sila pertama ini apa lambangnya, Cah? Bintang emas, ya, Cah, sesuai dengan nilai ketuhanan. Nah, lambang yang kedua, adalah apa, Cah? Iya, rantai emas. Ini lambang sila kedua yaitu rantai emas. Sesuai dengan nilainya apa, Cah? Kemanusiaan. Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, pinter-pinter anaknya Bu Guru, ya. Terus yang ketiga adalah lambang apa ini? Iya, pohon beringin. Pohon beringin itu lambang sila ketiga, yaitu nilainya apa? Persatuan. Ya, terus lambang yang keempat. Iya, lambang yang keempat adalah kepala banteng, ya, Cah? Kepala banteng ini sebagai sila lambang dari sila keempat. Nah, terus lambang sila kelima, gambarnya apa ini, anak-anak? Iya, padi dan kapas, yaitu bunyi silanya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi ini adalah sila kelima, yaitu lambangnya padi dan kapas sesuai dengan nilai keadilan. Kalau sudah, coba anak-anak, Bu Guru punya tepuk, ya, Cah? Yaitu tepuk apa, Cah? Tepuk Pancasila, ya. Tepuk Pancasila. Nanti saya beri contoh dulu, anak-anak memperhatikan, ya. Nanti kita bareng. Tepuk Pancasila, prok. Ini apa? Bintang emas adalah lambang sila pertama, ya, Cah? Terus prok lagi apa? Rantai emas, ya, yaitu lambang sila kedua. Prok lagi begini. Bagaimana? Apa ini, Cah? Pohon beringin. Pohon beringin itu artinya meneduhkan bagi orang yang di bawahnya, ya, Cah, berlindung di bawahnya. Ini nilai persatuan. Terus prok lagi apa, Cah? Iya, ini kepala
banteng atau apa Cah? Lambang apa? Tanduk banteng ya Cah. Terus prok lagi apa Cah? Padi dan kapas gimana? Nah gini ya Cah, tangannya yang kanan di atas. Saya coba ya. Tepuk Pancasila, bintang emas, padi dan kapas. Saya sekali lagi ya, biar semangat, biar anak-anak sebelum pembelajaran semangat ya, yang semangat, yang apa itu namanya, fokus ya, jangan sampai apa Cah? Ngantuk ya, jangan sampai ngantuk, fokus, semangat supaya belajarnya, supaya anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Ayo, tepuk Pancasila, bintang emas, ya, ayo Bu Guru malah yang anu maaf ya, ayo sekali lagi ya, supaya fokus. Ayo, tepuk Pancasila, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Oke, terima kasih ya. Kalau sudah, explaining-nya sudah, sekarang menuju ke pembelajaran inti, yaitu apa Cah? Gambar apa ini Cah? Coba. Gambar burung Garuda Pancasila, yaitu dasar dari negara kita ya, dasar dari negara kita, aturan yang aturan di negara kita dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya, di kehidupan mana Cah? Di lingkup mana saja Cah? Di lingkup masyarakat, di lingkup sekolah, di lingkup rumah. Nah, coba Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan. Nah, ayo. Ini apa Cah? Pancasila. Pancasila ada berapa Cah? 5. Nah, anak-anak hafal semua kan? Iya. Kalau hafal semua, nanti dibacakan bersama-sama. Ayo, sekarang dibaca bersama-sama. Ayo. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah bunyi Pancasila. Ya Cah? Sekarang, nah, anak-anak lambang Pancasila, tahu tidak? Lambang-lambang Pancasila. Nah, sila yang pertama. Nah, ya Cah? Sila yang pertama, Pancasila sesuai dengan sila yang pertama bunyinya bagaimana? ketuhanan yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang Maha Esa, berarti berhubungan dengan Tuhan, perilaku dan tindakan kita dan tanggung jawab kita terhadap kepada Tuhan, yaitu ya Cah, sila pertama apa itu tadi Cah? Lambangnya sila yang pertama bintang emas. Nah, jadi sebelum pembelajaran usai nanti ya Cah, Bu Guru sudah menjelaskan nantinya ya. Bu Guru memberi contoh-contoh, nanti anak-anak bisa memberi contoh ini di sekolah ya Cah. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya
di apa Cah? Di sekolah ya, di ruang lingkup sekolah. Nanti setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru memberi contoh-contoh kegiatan di sekolah, anak-anak bisa memahami, bisa mengerti dan bisa memberi contoh ya Cah, memberi contoh di lingkungan rumah serta di lingkungan masyarakat ya. Nah, yang pertama yaitu di ruang lingkup sekolah ya, nilai-nilai contoh-contoh kegiatan yang mengandung apa Cah? Nilai-nilai sila Pancasila. Yang pertama yaitu lambangnya apa? Bintang emas, yaitu sila 1 mengandung nilai ketuhanan. Nomor 1 apa Cah? Beribadah di sekolah. Beribadah di sekolah contohnya apa anak-anak? Ayo, yang sudah diterapkan, yang sudah dilaksanakan di sekolah ya Cah, yaitu sholat duha berjamaah. Setiap hari apa anak-anak? Setiap hari Jumat ya Cah. Ya, setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Selain itu apa anak-anak? Setelah apa? Sholat duha berjamaah, kita biasanya membiasakan apa? Membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna itu membaca apa Cah? Nama-nama baik Allah ya Cah, supaya kita membaca nama-nama baik Allah itu kita diberi keberkahan, diberi kemudahan ya dalam belajar. Nah, setelah itu apalagi Cah yang sudah dilaksanakan di sekolah kita Cah? Membaca sholawat ya, baca sholawat. Nah, itu kenapa kita laksanakan di sekolah, supaya terbiasa, anak-anak terbiasa di dalam kehidupan sehari-hari, dilakukan dari mana dulu? Dari sekolah. Nah, itu nantinya anak-anak supaya bisa menerapkan di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua mengawali pembelajaran dengan berdoa. Mengawali pembelajaran dengan berdoa. Seperti tadi sebelum kita membuka pelajaran ya Cah, memulai pelajaran, ada yang memimpin doa, yaitu siapa? Ketua kelasnya Bisma. Nah, kalau di akhir pembelajaran atau waktu pulang, gantian siapa? Saya sebagai apa? Wakil ketua kelas. Nah, itu pergantian ya Cah, artinya pergantian. Nanti ada yang di awal, yaitu yang memimpin doa adalah ketua kelas, yang memimpin doa saat pulang yaitu wakil ketua kelas. Nah, terus untuk yang ketiga, mau bermain dengan teman walaupun berbeda agama. Ya Cah, mau bermain dengan teman walaupun berbeda agama. Di sini ada tidak yang berbeda agama Cah? Ada tidak yang teman kita di kelas lain yang berbeda agama? Tidak ada. Nah, walaupun tidak ada, kita tetap wajib menghormati teman yang berbeda agama. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak mau berteman dengan anak tersebut ya Cah. Kita harus berteman walaupun berbeda agama. Terus yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah. Apa maksudnya ini Cah? Memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah. Misalkan ya Cah, maksudnya ya, kalau kita punya teman yang non muslim ya, yang punya teman yang non muslim, biasanya kalau apa Cah? Yang beragama Kristen, di mana mereka Cah beribadahnya? Hari apa Cah? Hari Minggu. Nah, kita sebagai yang muslim, kita beribadahnya pada hari apa Cah? Jumat bagi yang laki-laki, yaitu sholat Jumat. Nah, mereka yang non muslim atau yang Kristen itu juga beribadahnya setiap hari Minggu di mana?
Di gereja. Nah, sekarang coba di Indonesia, ya Cah. Di Indonesia agama yang diakui di Indonesia ada berapa, Nana? Ada 6, ya Cah. Yaitu apa saja? Agama Islam, terus terus Buddha, Hindu, dan Konghucu, ya Cah. Nah, mereka juga mempunyai tempat ibadah yang berbeda, ya Cah. Memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah itu tadi ya Cah. Nah, apa ibadahnya hanya hari Minggu saja? Untuk orang agama Islam apa hari Jumat saja? Tidak. Ya, beribadah itu setiap hari ya Cah. Kalau di rumah kita ya sholat 5 waktu. Nah, untuk yang lain juga beribadah setiap hari Cah. Ya Cah, yaitu setiap mau melakukan aktivitas, kalau orang agama Kristen itu yaitu dinamakan sembahyang ya Cah. Nah, ini sudah sila 1 mengandung nilai ketuhanan. Ini ada contoh gambar kegiatan sila pertama di lingkungan ya Cah. Nah, di situ apa Cah? Beribadah menurut keyakinan masing-masing ya Cah. Nah, yaitu apa Cah? Sholat berjamaah. Terus ini bagi yang Kristiani ya Cah. Apa Cah? Berdoa sebelum makan. Nah, ini juga Kristen Protestan Katolik ya Cah. Ini beribadah di mana? Di gereja. Kristen dengan Katolik sama. Tempat ibadahnya adalah gereja. Terus yang ketiga ini gambarnya apa Cah? Hindu, mereka beribadah di mana? Di pura. Terus yang ini Buddha ya Cah. Mereka beribadah di mana Cah? Di vihara. Ini adalah Konghucu, yaitu tempat ibadahnya di kelenteng. Di sini ada Cah kelenteng ya, tempat ibadahnya para penganut agama Konghucu, yaitu di Rogo Jambi. Yang contoh yang kedua yaitu apa ini Cah? Kebersamaan. Ya Cah, kebersamaan walaupun mereka berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, namun mereka apa Cah? Tetap saling menghormati, saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Ya Cah. Kalau sudah lanjut di lambang apa itu Cah? Rantai emas. Nah, rantai emas ini adalah sila kedua dari Pancasila ya Cah. Rantai emas ini sila kedua dari Pancasila, yaitu bunyinya bagaimana Nana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila 2 mengandung nilai kemanusiaan. Nomor 1, berbicara dengan sopan dan bersikap santun kepada kepala sekolah, guru, dan orang di lingkungan sekolah. Misalkan orang di lingkungan sekolah itu ada Pak Kebun ya Cah. Terus ada wali murid yang mungkin sedang berkunjung ya. Serta mungkin ada tamu yang lain dari luar ya. Kita harus berbicara dengan sopan dan bersikap santun. Terus yang kedua, menghormati guru dan orang yang lebih tua daripada kita. Ya Cah? Maksudnya ngerti, orang yang lebih tua daripada kita selain Bapak Ibu guru, kalau di sekolah siapa lagi Cah? Iya, kakak kelas. Ya, kakak kelas adalah orang yang lebih tua dari kita. Kita tidak boleh ngomong jelek, ngomong yang kotor-kotor ya Cah. Harus bersikap sopan, harus berbicara sopan kepada kakak kelas ya, orang yang lebih tua, dan mengucapkan permisi saat lewat di depan mereka. Bagaimana cara permisi kita Cah kalau di depan orang yang lebih tua? Membukukan badan sambil bilang permisi atau nyuwun sewu, atau bagaimana Cah? Numpang lewat ya Cah. Itu caranya
menghormati orang yang lebih tua, mengucapkan permisi saat lewat di depan mereka, menjenguk teman. Yang ketiga, menjenguk teman yang menjenguk teman sekolah yang sedang sakit. Nah, tadi ada yang sedang sakit, siapa anak-anak? Nah ya, Friska. Ya, nanti kalau misalkan anak-anak ada waktu setelah pulang sekolah, anak-anak bisa menjenguk temannya yang sakit. Bagi yang rumahnya dekat, bagi yang jauh boleh hanya titip salam saja, ya. Terus yang ketiga yaitu contohnya memberikan sumbangan saat ada yang terkena musibah. Ini memberi sumbangan saat ada yang terkena musibah. Kalau di sekolah kita apa memberi sumbangan itu Iya, program di sekolah kita yaitu SAS, siswa asuh seba. Nah, itu diperuntukkan dari siswa untuk siswa, ya dari siswa untuk siswa. Jadi anak-anak itu nanti menyisihkan uang itu setiap hari apa Iya, namanya Jumat berkah. Ayo, kok Jumat berkah? Jumat sedekah, ya Jumat sedekah. Nah, itu nanti kalian menyisihkan uang saku kalian, dikumpulkan untuk untuk membantu teman kalian yang kurang mampu, ya Misalkan contohnya ya, bajunya seragamnya sobek, tidak bisa membeli, ya tidak punya uang. Terus ada sepatunya yang jebol, ya mau beli tidak punya uang. Nah, itu nanti uang yang kalian sisihkan tadi, ya program SAS tadi diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang, teman-teman kalian yang kurang mampu, yang membutuhkan. Nah, ada contoh kegiatan, ada contoh gambar kegiatan sila kedua, yaitu apa Apa itu Ayo, diskusi. Iya, diskusi itu mengerjakan apa mengerjakan tugas ya bersama-sama. Terus ini apa menyisihkan uang saku, program SAS tadi, ya Terus yang ketiga apa Iya, menghormati orang yang lebih tua, ya, dan mengucapkan permisi saat lewat di depan orang yang lebih tua, ya Nah, terus yang keempat ini apa Iya, menjenguk teman yang sakit, ya. Lanjut. Sila ketiga lambangnya adalah persatuan. Lambangnya adalah pohon beringin, ya. Nah, itu sila ketiga lambangnya pohon beringin. Bunyi silanya bagaimana? Persatuan Indonesia. Sila 3 mengandung nilai persatuan, ya yaitu contohnya di lingkup sekolah, hidup rukun dengan teman di sekolah. Tahu hidup rukun Hidup rukun itu artinya tidak bertengkar dengan teman, ya tidak mengejek, tidak membuli. Terus apa lagi? Apa saling menghormati, ya Nah, yang kedua yaitu saling membantu dan ikut kerja bakti di sekolah. Nah, itu di sekolah kita juga sudah diterapkan, yaitu namanya apa piket kelas, ya bisa. Terus kerja bakti membersihkan halaman sekolah pada setiap hari setiap hari Sabtu, ya Nah, membersihkan kerja bakti setiap hari Sabtu di sekolah kita, ya Nah, terus yang nomor 3, menghormati semua anggota sekolah tanpa memandang suku dan budaya. Apa itu
menghormati semua anggota sekolah tanpa memandang suku dan budaya. Nah, di wilayah kita ya Cah, di wilayah kita itu ada beberapa suku yang mendiami atau menempati ya Cah. Apa saja coba, ada yang kalian tahu? Di wilayah kita itu suku apa saja? Iya, suku Osing, terus suku Madura, terus suku Jawa. Nah, kita sendiri ini sebagai suku apa, Cah? Iya, suku Osing. Ada kalian yang apa itu namanya? Ada kalian yang di sini mempunyai saudara, yaitu yang bersuku lain, maksudnya, Bu, saya punya Bu saudara yang, misalkan ya, ada? Coba angkat tangan. Iya, Noval. Saudaranya apa sukunya? Suku apa? Hah? Ayo, ada lagi? Suku Jawa. Nah, terus ada lagi coba yang punya saudara yang berbeda suku dengan kalian. Kalau kita sudah tahu kan ya, kita adalah suku Osing. Nah, kalau di wilayah kita juga ada suku Madura. Itu biasanya suku Madura itu di mana saja, Cah? Iya, ya kebanyakan mereka di suku di Muncar. Terus suku Madura itu berada di Muncar, terus Kalibaru, ya. Dan di Glemor. Nah, terus kalau suku Jawa, Cah, di sini di wilayah kita di mana? Yang iya Parijata Wetan, Genteng, ya Cah, itu yang kebanyakan yaitu suku Jawa. Terus yang keempat yaitu mencintai makanan khas atau tradisional Indonesia daripada makanan dari luar negeri atau negara lain. Coba mencintai makanan khas atau tradisional Indonesia daripada makanan dari luar negeri itu contohnya apa, Cah? Ayo, makanan tradisional, ayo. Seperti apa? Jajanan-jajanan ya Cah, tradisional yang dibikin ibu kalian sendiri apa? Lemper, terus sompeng, apa nih? Jang goreng, onde-onde, kue lapis ya Cah. Ada kue lapis, terus ada kue bolu, klepon ya. Makanan khasnya apa Cah kalau di wilayah kita? Ada rujak soto ya Cah. Ada apa lagi Cah? Nasi tempong ya. Nah, makanan-makanan yang dibuat oleh ibu kalian sendiri itu makanan khas Indonesia. Nah, kalau makanan luar negeri sendiri seperti apa contohnya Cah? Pizza ya. Terus apa lagi? Burger, terus kebab ya, spaghetti, oh iya ya, itu sushi ya Cah. Itu makanan-makanan dari luar negeri yang tentunya lebih sehat, makanan yang dibuat ibu kalian sendiri yang fresh ya Cah. Makanan yang fresh, bukan makanan yang sudah dikemas dan apa Cah? Dan sudah diawetkan. Itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, yang keempat, contohnya ya Cah, contoh gambar kegiatan sila ketiga, yaitu apa Cah? Belajar kelompok ya Cah, belajar kelompok, mengerjakan tugas secara bersama-sama di sekolah, di kelas, karena ini adalah nilainya tadi apa Cah? Kesatuan. Nah, persatuan ya Cah. Nah, terus yang kedua apa Cah? Yang kedua adalah piket kelas. Yang ketiga itu ada suku yang berbeda ya Cah. Suku-suku yang berbeda. Terus yang ini Cah, gambarnya yaitu jajanan tradisional. Ada kue lapis, ada kue putu ya Cah, ada bolu, ada apa lagi Cah?
lemper, terus ada pastel, ada kue tok ya Ca. Ini ada kue pukis ya Ca. Nah, yang kelima ini adalah jajanan atau makanan luar negeri. Yang keempat yaitu lambangnya apa itu anak-anak? Kepala banteng. Sila keberapa itu Ca? Sila keempat, bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Iya, pinter. Nah, sila 4 mengandung nilai musyawarah. Ya, Ca? Mengandung nilai musyawarah. Yaitu yang pertama, mengikuti kegiatan musyawarah di sekolah dengan tertib. Nah, contohnya bagaimana itu kalau di sekolah, Ca? Contohnya, mengikuti kegiatan musyawarah di sekolah dengan tertib. Ya, contohnya kegiatan di sekolah apa, Ca? Pemilihan ketua, iya, musyawarah pemilihan ketua kelas. Selain itu, apa, Ca? Oh iya, pemilihan panitia lomba 17-an, ya, Ca? Terus, yang kedua, berani mengajukan usul atau pendapat saat bermusyawarah dan menghargai jika teman ada yang menyampaikan usul, kita harus mendengarkan dan tidak boleh menyela saat teman sedang mengutarakan pendapat. Nah, pada saat musyawarah, ya anak-anak, semuanya bisa mengajukan bisa usul. Ya, kalau usul, Bu saya usul. Ya, Bu saya usul, tapi harus tertib. Tidak boleh ada temannya mengutarakan pendapat nanti disela. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh dalam musyawarah. Jadi boleh mengajukan pendapat, boleh mengajukan usul asal berganti saya Bu. Nah, kalau sudah selesai baru yang lain. Dan dalam apa, Ca? Kita juga harus menghargai teman yang menyampaikan usul, tidak menyela usulnya. Oh, bukan itu ya, menyela. Yang penting anak-anak tahu tidak boleh menyela usul dari temannya, ya, Ca. Nah, kita juga harus melaksanakan keputusan yang sudah disepakati bersama dengan rasa tanggung jawab. Apabila usul usul kalian tidak disetujui, kalian juga harus menerimanya dengan lapang. Iya. Kalau sudah, ini adalah contoh kegiatan sila ya, itu ya, Ca. Nah, itu musyawarah yang dipimpin oleh siswa, ya, Ca, ketua kelas. Nah, siswa dipimpin oleh siswa, dan ini adalah musyawarah yang dipimpin oleh ibu guru. Nah, sekarang sila kelima. Sila kelima yaitu lambangnya apa, anak-anak? Padi dan kapas. Ya, bagaimana tadi bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilainya adalah keadilan. Sila 5 mengandung nilai keadilan. Nomor 1 yaitu menyisihkan uang saku untuk ditabung. Menyisihkan uang saku untuk ditabung. Itu di sekolah kita juga ada, ya, Ca? Ada. Yaitu kegiatan apa, Ca? Menabung mandiri, ada juga menabung satu kelas, ya, Ca. Nah, kalau menabung mandiri terserah anak-anak menabungnya bisa setiap hari atau di sela-sela, ya, Ca. Nah, tidak boleh apa, Ca? Tidak boleh hidup boros, tidak boleh hidup berlebihan, tidak boleh hidup bermewah-mewahan, hidup sederhana, hidup hemat, ya, Ca. Terus
Nomor 2, contoh kegiatannya yaitu bersikap adil kepada teman. Ini bagaimana, Cah? Kalau di sekolah, Cah, misalkan anak-anak punya makanan, ya Cah, punya jajan, punya kue, punya makanan, ya Cah, yang temannya itu apa, Cah? Menginginkan, ya Cah, menginginkan makanan tersebut. Nah, bersikap adil itu kalian bisa apa, Cah? Membaginya kepada teman yang menginginkan, membagi sebagian untuk teman kita yang menginginkan. Tuh bersikap adil terhadap kepada teman. Yang nomor 3 yaitu menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana itu, Cah? Contohnya, Cah, menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Kalau di sekolah misalkan ada teman kita yang terjatuh, hendaknya kita apa, Cah? Membantu. Kalau ada teman kita yang kesusahan, mungkin yang terkena musibah, kita juga harus membantu, ya Cah, karena orang yang terkena musibah itu kadang apa, Cah, harta benda mereka sudah tidak ada, tidak punya. Seperti pernah ya dulu ya, Cah, kita itu menyumbang saat apa, Cah? Saat kejadian bukan gempa bumi, tsunami di Sulawesi. Kita juga ikut apa, Cah? Ikut menyumbangkan, ya, menyumbangkan sedikit uang atau menyumbangkan pakaian-pakaian kita yang masih layak dipakai. Nah, itu menolong teman yang membutuhkan pertolongan. Kalau di sekolah yaitu teman yang sedang terjatuh, hendaknya kita bantu, bukan kita tertawakan, ya. Nah, kalau sudah contoh kegiatan sila kelima, ya Cah, contoh kegiatan sila kelima yaitu apa, Cah, tadi, Cah? Membantu teman yang terjatuh. Terus ia menyisihkan uang untuk ditabung, ya Cah, tidak hidup boros. Terus tidak hidup berlebihan, tidak hidup bermewah-mewahan, ya. Terus yang kedua, yang ketiga adalah contoh apa, Cah, tadi, Cah? Bersikap adil kepada teman, yaitu apa, Cah? Membagikan, ya, membagikan makanan kalian kepada teman yang jadi jangan makan sendiri. Kadang saya lihat anak-anak itu, Cah, temannya ndak punya uang saku, anak-anak itu enak makan sendiri. Tidak boleh, ya Cah. Nah, itu harus diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti apa, Cah? Penerapan nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila. Terutama, ya, kalau di sini itu di sekolah, di awal dari sekolah dulu. Nah, nanti setelah apa, anak-anak sudah belajar di sekolah seperti ini, ya Cah, anak-anak sudah bisa menerapkan di sekolah nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Contoh-contohnya ini tadi yang sudah Bu Guru berikan. Nanti anak-anak dari rumah bisa apa, Cah? Bisa menerapkan, ya, bisa mengimplementasikan, ya Cah, mengimplementasikan apa itu namanya, contoh-contoh penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di ruang lingkup rumah dan masyarakat. Nah, kalau sudah ya Cah, nah setelah saya berikan penjelasan, ya Cah, setelah saya berikan penjelasan dan Bu Guru memberi contoh anak-anak penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, nantinya anak-anak diharap bisa menerapkan, memberi, ya Cah, mencari contoh
contoh kegiatan-kegiatan yang ada di rumah dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat ya, supaya anak-anak itu nanti bisa apa Cah? Melaksanakan perilaku dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya Cah. Nah ayo Cah, sekarang ada tepuk lagi ya Cah, ada tepuk lagi supaya anak-anak apa itu namanya, semangat lagi, fokus lagi ya Cah. Ada tepuk 1, nanti saya contohkan dulu, anak-anak memperhatikan, nanti kita bersama-sama anak-anak mendengarkan aba-aba dari buku guru ya Cah. Tepuk 1 ya, tepuk 2 kanan kiri ya Cah, tepuk 3 kanan kiri atas ya, tepuk 4 ini agak cepat ya, tepuk 5 bisa. Ayo kita bareng-bareng, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 ya. Ayo diulangi bersama-sama, dengarkan aba-aba dari Bu Guru ya Cah. Kalau belum fokus, belum saya berhentikan ya. Ayo coba, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Nah kan Bu Guru yang gak fokus, mohon maaf. Ayo sekarang diulangi lagi, coba ayo. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Nah sudah fokus kayaknya ya, semangat ya Cah. Nah kalau sudah semangat berarti sekarang kita memasuki ruang diskusi ya Cah. Ruang diskusi, anak-anak nanti sudah Bu Guru jelaskan tadi, sudah Bu Guru berikan tadi contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Sekarang anak-anak saya bentuk kelompok, 3 kelompok ya Cah. Coba kelompoknya, kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 Bisma ya, kelompoknya Bisma. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Kelompoknya Tegar ya. Kelompok 3 kelompoknya Jea. Nah ini nanti Bu Guru tadi sudah menjelaskan dan memberi contoh-contoh kegiatan yang ada di sekolah sesuai dengan apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nanti anak-anak ini apa memberi contoh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat ya Cah. Nah nanti memberi contoh itu mulai sila pertama sampai sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat serta sila kelima ya Cah. Ini Cah lembarnya. Kelompok 1. Nah ini aja. Terus kelompok 2. Yuk kelompok 3. Yuk coba diskusikan dengan teman kalian contoh-contoh kegiatan yang ada di lingkungan rumah, yang ada di lingkungan sekolah, yang ada di lingkungan masyarakat. Ayo. Ada yang kesulitan, coba.
Coba nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima di lingkungan rumah antara lain. Ayo. Apa coba? Iya, kalau di lingkungan rumah sholat 5 waktu ya, boleh. Terus? Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Iya, berdoa sebelum melakukan aktivitas seperti apa? Kalau di dalam rumah, di lingkup rumah. Iya, sebelum makan ya. Terus ayo yang lain, ayo kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan ke Bu Guru. Ca. Coba agak kesini kan biar temannya nanti bisa menyumbang usul. Apa itu? Nah, sila pertama. Berdoa sebelum. Oh iya, pinter ya, boleh. Terus, ya, kenapa? Sila pertama tadi apa bunyinya? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Berarti berhubungan dengan Tuhan, nilainya adalah ketuhanan. Apa itu? Di masyarakat, di lingkungan masyarakat, yaitu sholat. Iya, pinter. Terus apa lagi? Selain sholat Jumat berjamaah. Kalau yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Kenapa? Melaksanakan sholat Idul Fitri, boleh. Ayo, Ca. Sudah? Apa itu sila kedua? Menghormati orang tua. Ya, kalau di lingkungan rumah ya betul. Terus kalau di lingkungan rumah tidak hanya orang tua saja. Ya, ada adik. Sebagai kakak harus apa? Ayo. Menyayangi ya. Itu apa? Berbicara dengan sopan kepada ibu dan iya, boleh. Terus saya kelompok 2. Sudah apa belum? Iya. Apa itu sila kedua? Menyisihkan. Yang keras toh kalau ngomong, ayo. Seliri-liri. Menyisihkan uang saku untuk yang kurang mampu. Oh iya, ya betul. Boleh. Ada yang kesulitan coba kelompok 1? Ya, kenapa? Yuk. Yang mana yang sulit? Sila keempat. Ayo. Apa tadi? Sesuai dengan nilai? Apa? Musyawarah. Apa kalau di lingkungan rumah? Yuk, kalau di lingkungan rumah musyawarah pembagian tugas rumah, ya boleh. Ya, sudah. Ada yang kesulitan? Ya, kelompok 3, ya. Yang mana aja? Sila kedua, contohnya menghormati orang yang lebih tua di lingkungan masyarakat. Boleh. Menghormati tetangga yang berbeda suku. Oh iya, ya, kalau sila kedua boleh. Terus bersikap sopan. Iya, boleh. Sudah? Belum? Ya, kelompok 1 sudah hampir selesai. Pinter-pinter kelompok 1. Ayo. Sila kelima, apa contohnya di lingkungan rumah?
Hidup hemat dan tidak boros. Menabung juga boleh kan di rumah? Iya, boleh itu ditulis. Menyisihkan uang, oh iya, menyisihkan uang saku dan menabung di rumah. Terus apalagi ini hampir sama ini. Hidup hemat dan tidak boros, menyisihkan uang saku dan menabung di rumah. Selain itu boleh ditambahi Cah. Apa? Sila kelima. Apa tadi? Sila kelima bunyinya? Keadilan. Ya kan, nilainya keadilan. Nah, apa tadi contohnya di depan tadi? Hah? Yang di depan tadi? Apa contoh gambarnya tadi? Membagi. Nah, kalau di rumah, iya boleh. Membagi makanan kepada saudara kita ya, kepada adik, boleh. Yang mana? Menolong teman yang terjatuh, ya boleh. Terus bersikap adil kepada, bukan bersama, kepada. Sudah? Itu masih sila keberapa? Oh iya. Biar selesai semuanya dulu. Menolong teman yang terjatuh, bersikap adil kepada teman, ya. Sudah? Hidup hemat dan hidup boros, musyawarah pembagian tugas rumah. Sila keempat, bermusyawarah mau berlibur. Mau menentukan, nah ya wis gak apa-apa. Menyayangi adik. Hidup rukun dengan anggota keluarga, ya. Tidak bertengkar dengan adik juga bisa ya. Kalau di lingkungan rumah, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan kepada ibu dan ayah, ya betul. Wis pinter-pinter. Yuk nunggu kelompok 3. Sudah sampai sila keberapa coba? Bekerja bakti membersihkan lingkungan, ya boleh. Gotong royong kalau di ya, kalau di lingkungan masyarakat, ya ini di lingkungan masyarakat. Ya, bergotong royong bergotong royong membersihkan. Iya, betul. Udah. Yuk tinggal kelompok 3 ya. Setelah ini nanti anak-anak ya maju setiap kelompok, nanti ada yang mewakili membacakan ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, kalau ini di lingkungan masyarakat berbagi makanan dengan bukan teman, kalau di lingkungan masyarakat siapa?
Tetangga. Tetangga. Ayo Ca, kalau sudah sekarang anak-anak mempresentasikan maju ke depan mulai kelompok 1. Yang lain yaitu tugasnya mencatat hasil dari presentasi teman kalian. Ayo coba. Ayo dicatat. Nanti yang dicatat yang di lingkungan rumah dan masyarakat saja ya Nak. Ya, cukup 1 aja setiap sila. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan hasil diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila ke-5 di lingkungan rumah antara lain. Sila ke-1, sholat 5 waktu, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Sila kedua, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan kepada ibu dan ayah. Sila ketiga, menyayangi adik, hidup rukun dengan anggota keluarga. Sila keempat, musyawarah pembagian tugas rumah, bermusyawarah mau berhidup. Sila kelima, hidup hemat dan tidak boros, membagi makanan kepada saudara. Sudah? Ada yang bertanya dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Boleh kembali ke tempat duduk. Sudah dicatat kan? Ayo kelompok kedua. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan hasil diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila 5 di ruang sekolah antara lain. Sila 1, berdoa sebelum memulai pelajaran. Salat 5 berjamaah. Sila kedua, menyisihkan uang saku untuk teman yang kurang mampu, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, melaksanakan kerja bakti setiap hari Sabtu. Hidup rukun sesama teman. Sila keempat, pemilihan ketua kelas, pemilihan kelompok piket. Sila kelima, menolong teman yang terjatuh, bersikap adil kepada teman. Iya, betul. Ayo coba dari kelompok yang lain. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Udah, boleh kembali ke tempat duduk. Ayo kelompok ketiga. Kelompok 3. Salam dulu sini. Gak maju. Nah. Ayo Teo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila 1 sampai sila 5 di lingkungan masyarakat antara lain. Sila 1, sholat Jumat berjamaah, melaksanakan sholat Idul Fitri. Sila 2, menghormati orang yang lebih tua. Ayo ditulis ya. Dicatat di buku. Sila 4, musyawarah untuk pemilihan yatim, musyawarah pemilihan Sila 5, berbagi makanan dengan sesama saudara, membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Iya, betul. Sudah, boleh kembali ke tempat duduk. Nah, sekarang setelah anak-anak berdiskusi, setelah anak-anak mempresentasikan, ya, anak-anak yaitu sekarang apa Cah? Saya beri tugas refleksi, yaitu anak-anak mencatat hasil presentasi teman-teman kalian tadi, dicatat kan ya, itu nanti ditulis di lembar refleksi. Ini anak-anak. Oh, tadi kamu di masyarakat kan ya?
Oh, ini kebalik. Ya. Udah, yuk tuliskan hasil yang kalian catat tadi setelah teman-teman kalian merefleksi, berdiskusi. Ayo. Ayo anak-anak. Sudah selesai? Yuk, kalau sudah bisa ditempel di mana? Di tempat refleksi ya, Ca. Ini Ca. Tempelkan di tempat refleksi. Yuk, sudah selesai toh? Ayo. Ya, ayo. Ini Ca. Yuk. Sudah? Nah, kalian tadi sudah menjawab pertanyaan ya, Ca. Mulai sila pertama sampai sila kelima ya. Anak-anak juga sudah bisa apa, Ca? Menyebutkan sila-sila Pancasila sampai dengan sila kelima serta apa, Ca? Menyebutkan simbol secara urut ya, Ca. Juga sudah kita praktekkan tadi, yaitu dengan cara berdiskusi. Guru juga sudah menjelaskan dan memberi contoh-contoh kegiatannya ya, Ca. Kita bisa menyimpulkan ya, Ca. Kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu kalian tadi sudah menjawab sila pertama sampai dengan sila kelima. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa, Ca? Berarti pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila bisa kita lakukan di lingkup rumah dan di lingkup sekolah serta di lingkup masyarakat ya, Ca. Syukur-syukur anak-anak itu bisa menerapkan di situasi serta di manapun tempatnya serta di kondisi yang bagaimanapun anak-anak bisa menerapkan apa, Ca? Kegiatan-kegiatan atau contoh-contoh yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mengingat kembali, coba, Ca, kita Bu Guru yang membacakan Pancasila apa kalian? Kita baca bersama-sama ya. Yuk, Pancasila. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, Ca, sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada kalian supaya kalian nanti lebih paham, lebih mengerti ya, Ca. Coba sila yang pertama, contohnya sila penerapan nilai-nilai Pancasila sila yang pertama dalam kehidupan dalam lingkungan rumah. Yuk, sila yang pertama.
Iya, sholat 5 waktu. Terus sila yang kedua. Sila yang kedua, apa tadi? Kemanusiaan. Apa, Cah? Iya, berbicara sopan kepada orang tua. Terus sila ketiga, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ayo. Ayo, sila ketiga, persatuan. Iya, menyayangi adik, boleh. Terus yang keempat, ayo, Cah. Contohnya? Musyawarah pembagian tugas rumah. Iya, musyawarah pembagian tugas rumah. Yang sila kelima, coba ayo. Hidup, iya, hidup hemat dan tidak boros. Nah, kalau sudah ya anak-anak, untuk pembelajaran yang berikutnya yaitu kita akan belajar norma, ya Cah. Norma itu aturan. Norma itu ada norma agama, ada norma hukum, ada pula norma apa Cah? Kesopanan. Kalau norma kesopanan contohnya apa Cah? Norma kesopanan contohnya yaitu apa? Saat Bu Guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan. Nah, itu contoh norma kesopanan. Kalau norma hukum contohnya apa? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pada saat berkendara kita harus memakai helm. Nah, itu ya Cah, itu pembelajaran yang berikutnya yang akan kita pelajari. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Ya Cah, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau sudah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian, ya Cah, bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menerapkan apa Cah tadi, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.